Selamat pagi, siang, mungkin malam kepada semua mahasiswaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kuliah virtual pemerintahan desa. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu. Sebelum mulai, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa, saya persilahkan. Oke, topik pertama pemerintahan desa yang akan kita bahas saat ini adalah dinamika historis dan problematika desa di Indonesia. Harapan setelah mengikuti kuliah pada topik kali ini adalah mahasiswa mampu menganalisa kondisi problematika saat ini di sekitar kamu dan mampu menghubungkannya dengan perspektif historis yang akan kita pelajari. Oke, pada video materi kali ini akan terbagi ke dalam 5 video. Video pertama akan membahas tentang pengertian serta perbedaan desa dengan kota. Lalu video selanjutnya akan membahas tentang sejarah desa, lebih fokus pada bagaimana desa itu dari masa kerajaan sampai dengan penjajahan di masa sebelum kemerdekaan ya. Dan Orde Lama. Nah, sedangkan video part ketiga, saya ambil judul Negara dalam Desa karena saya akan fokus pada bagaimana kondisi desa di saat Orde Baru. Lalu video selanjutnya akan membahas bagaimana desa di masa reformasi di tahun 1998 sampai dengan saat ini. Dan yang terakhir adalah membahas bagaimana kemiskinan yang dari zaman dulu sampai sekarang masih terus berlanjut dan dihadapi oleh menjadi tantangan bagi desa. Oke, mari kita mulai. Pengertian desa, banyak pengertian desa dari banyak ahli yang bisa kamu cari terutama di buku-buku yang membahas tentang desa. Mungkin lebih ke arah ilmu sosiologi ya, membahas tentang desa dan kota atau tema-tema buku-buku tentang pembangunan. Desa itu asal katanya dari bahasa India namanya Swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, tanah leluhur yang di dalamnya memiliki kesatuan kehidupan, ada norma dan memiliki batasan yang jelas. Desa juga banyak ahli yang mengatakan bahwa desa itu merupakan bentuk tradisional di mana masyarakat yang tinggal di dalamnya itu saling kenal satu sama lain dan hidupnya sangat bergantung dari sumber daya alam. Yang mata pencahariannya sangat bergantung dari sumber daya alam, makanya ada pertanian, perkebunan, mungkin nelayan gitu ya. Kalau kamu main ke desa dan kehidupan sosialnya masih sangat dipengaruhi oleh norma adat ya, norma tradisional ya, dan masih sangat dipengaruhi juga dengan alam ya, keyakinan terhadap alam. Dan kehidupan masyarakatnya itu satu dengan sama lain itu saling kenal karena mereka memiliki hubungan kerabatan atau ya hubungan keluarga yang sangat dekat. Kalau di desa kok bisa lihat nenek, buyut, paman, gitu ya, uak, sepupu, gitu ya, hidup di ruang lingkungan yang sama. Dan karena itu masih juga itu norma adat istiadatnya masih sangat kuat. Ya, masyarakatnya taat sekali pada norma adatnya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sendiri, desa itu pengertiannya adalah desa dan desa adat atau disebut juga dengan nama lain. Yang selanjutnya di dalam undang-undang disebut dengan kata desa. Merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kamu lihat dari pengertian ini,
Maka yang dikategorikan sebagai desa di Indonesia itu ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah desa, yang kalian kenal selama ini dengan sebutan desa. Mengapa yang dengan sebutan desa nanti akan kita bahas di historis ya. Ada kaitannya dengan Orde Baru atau desa adat. Nah, desa adat ini namanya macam-macam. Sebetulnya desa itu tidak semua dikatakan desa. Ada yang menyebutnya di Aceh kampung, gitu ya. Ada nagari di Sumatera Barat. Di Maluku juga disebutnya berbeda lagi gitu ya. Silakan kamu browsing-browsing cari tahu sebutan-sebutan desa di beda provinsi itu beda nama biasanya begitu. Namun setelah Orde Baru semua nama disamakan menjadi desa. Nah, jadi itu yang diakui sebagai bentukan desa dan di dalam Undang-Undang Nomor 6 ditegaskan bahwa desa itu merupakan bagian daripada struktur pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini disebutkan ciri-cirinya ada masyarakat yang tinggal di situ, ada batas wilayah, kemudian ciri khasnya masyarakatnya memiliki prakarsa atau hak asal usul ya, hak tradisional yang diakui itu. Nah, itu adalah pengertian desa dari perspektif hukum eee, Republik Indonesia. Yang terakhir di slide ini membahas tentang apa sih bedanya desa dengan kota. Kalau misalnya kita melihat tadi pengertian desa, kita bisa menyimpulkan bahwa masyarakat desa itu sifatnya sangat homogen. Homogen dari mungkin budayanya, karena berasal dari keturunan yang dekat ya, yang sama. Kemudian mata pencariannya yang homogen, kepercayaannya homogen, keyakinannya homogen, kelompok primer lebih dominan ya, artinya kelompok primer itu ya keluarga itu. Jadi karena kekerabatan yang sangat dekat itu. Kemudian mobilitasnya rendah, dan hukum adat masih kental. Nah, berbeda dengan kota. Kalau kota sifatnya lebih heterogen. Mengapa heterogen? Karena udah banyak orang tuh dari berbagai macam daerah ngumpul di satu tempat yang belum tentu satu dan sama lainnya interaksi sosial itu terjadi dengan orang-orang yang belum tentu kenal antara satu sama lain. Makanya disebut kelompok sekundernya lebih dominan. Kemudian mobilitasnya sangat tinggi, dan mata pencahariannya itu lebih variatif, kompleks, ya heterogen, gitu terspesialisasi. Kalau di desa tukang kebun ya dikerjain sendiri, tukang masak kerjain sendiri, jagain anak cucunya sendiri. Mungkin kalau di kota ada pembantu, ada tukang kebun, ada tukang air, ada tukang genteng, ada tukang bangunan gitu ya. Semua memiliki pekerjaan tuh spesifik. Dan hukum adat memudah atau menghilang, yang menguat adalah hukum normatif ya. Itu perbedaan yang saya kumpulkan dari berbagai macam sumber. Silakan kamu baca nanti pada literaturnya. Nah, kesimpulan pada video pertama ini adalah komunitas masyarakat desa itu adalah komunitas masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah. Kemudian memiliki hubungan kerabatan yang dekat, memiliki mata pencaharian yang sangat bergantung pada alam, kehidupannya terikat pada hukum adat istiadat, dan bersifat homogen dan tradisional. Jadi kalau kamu menemukan 5 ciri ini di suatu wilayah, nah itu adalah desa.